Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Bu dosen dan secara umum kepada teman-teman sekalian. Pada pembahasan kali ini saya selaku pemakalah ingin membahas tentang aturan dialog antar agama. Sebelum berlanjut kepada pokok pembahasan tersebut, di sini saya ingin sedikit membahas kembali tentang dialog antar agama. Dalam hal ini, Leonard Switlers menjelaskan bahwasanya dialog adalah suatu percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih tentang suatu tema atau topik yang memang berdasarkan pada pandangan yang berbeda. Tujuan diadakannya dialog ini adalah agar setiap peserta dapat belajar kepada peserta yang lain tentang hal-hal atau beberapa hal yang memang berbeda antara satu sama lain. Nah, dalam hal ini dapat kita lihat pokok-pokok penting bahwasannya Leonard Switzler dalam menjelaskan dialog antaragama menekankan tentang pendefinisian dialog serta tujuan dari dialog antaragama. Nah, definisi lain yang mungkin perlu disampaikan yakni dialog antaragama dialog antaragama yaitu suatu perjumpaan hati dan pikiran antar agama. Secara kurang lebih dapat dipahami apa itu tentang dialog antar agama. Selanjutnya mungkin yang perlu saya sampaikan yakni tema atau topik yang menjadi pembahasan dari dialog antar agama. Anton Breker dalam tulisannya Dilema Umat Beragama menjelaskan bahwasannya topik atau tema yang menjadi pembahasan dialog antar agama haruslah menjadi tema atau topik harus merupakan permasalahan yang memang dihadapi oleh setiap umat beragama dalam suatu lokasi atau secara umum, secara global seperti seni, pendidikan, pengajaran, sosial, politik, ekonomi, psikologi, medis, dan teknologi. Lebih lanjut, Mukti Ali menjelaskan bahwasannya dialog tidak dapat dilakukan jika tema topik tersebut berkenaan tentang teologi atau keyakinan. Hal ini berkaca pada dialog yang dilakukan sekitar tahun 1969 oleh pemerintah Indonesia saat itu. Nah, dapat sedikit informasi bahwasannya dialog tersebut pada tahun tersebut pesertanya terdiri dari para pemimpin agama seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Hasil dari dialog tersebut yakni tidak membuahkan hasil gitu. Nah, berkaca dari hal tersebut, akhirnya Mukti Ali melakukan sebuah kajian kritis atau refleksi dan evaluasi bahwasannya dialog tidak dapat dilakukan dengan tema teologi dan teologi atau keyakinan. Mungkin itu pokok-pokok penting yang menjadi dasar dari dialog atau gambaran tentang dialog antar agama. Selanjutnya tentang yakni aturan dialog antar agama. Leonard Switzler dalam tulisannya menjelaskan bahwasannya dialog antar agama harus dilakukan dengan prinsip egaliter atau sederajat. Jadi tidak ada satu peserta itu merasa superior dengan peserta yang lain. Walaupun dalam hal ini perlu setiap peserta merasa bahwasanya keyakinannya itu benar, namun tidak perlu atas dasar tersebut bersikap superioritas dalam dialog antar agama. Hal ini merupakan norma etis yang perlu dipegang dalam dialog antar agama.
Penjelasan lain tentang aturan dialog antaragama dapat kita jumpai pada penjelasan Anton Breker. Nah, beliau menjelaskan bahwasannya dalam penyusunan aturan struktural dialog antaragama perlu dipahami terlebih dahulu tentang norma-norma etis yang menjadi pegangan dari setiap peserta dialog antaragama. Nah, norma-norma etis tersebut harus disusun berdasarkan tahapan-tahapan yang bersifat hierarkis. Misalkan disusun terlebih dahulu dari nilai yang paling dasar, yaitu di sini Anton Breker menjelaskan nilai yang paling dasar yaitu nilai yang terbentuk pada bidang teknis, fisik teknis. Nah, pada bidang fisik teknis ini tunduk pada nilai biotis. Maksudnya mungkin di sini biologis ya, dari manusia. Nah, nilai biotis ini harus tunduk pada nilai ekonomis. Lalu nilai ekonomis harus tunduk pada nilai sosial politik. Nah, selanjutnya nilai sosial politik harus tunduk pada nilai humanistik. Nah, jalanan hierarki pada setiap tahapan tersebut, pada setiap nilai yang terbentuk pada bidang tersebut, pada nantinya akan membentuk suatu norma etis yang perlu dibela dan dikembangkan berdasarkan norma teologis masing-masing. Nah, puncak yang dimaksud dengan norma etis yakni norma kemanusiaan humanistik tadi. Nah, di sini Anton Breker lebih lanjut menjelaskan aturan-aturan etisnya. Di sini peneliti tidak melihat ini sebagai aturan yang baku atau kita bisa sebut sebagai aturan struktural. Di sini pemakar tidak melihat itu. Anton Breker menjelaskan bahwasanya aturan tersebut merupakan aturan etis yang bersifat etis yang perlu dipegang oleh para peserta. Pertama, yakni tujuan utama dialog adalah untuk mengubah dan tumbuh dalam Tujuan utama dialog adalah untuk mengubah dan tumbuh dalam persepsi dan pemahaman atau keyakinan dan kemudian bertindak sesuai dengan itu. Selanjutnya, dialog antaragama harus menjadi proyek dua sisi oleh setiap komunitas agama dan di antara komunitas agama. Yang ketiga, setiap peserta harus datang ke dialog dengan kejujuran dan ketulusan sepenuhnya. Yang keempat, setiap peserta harus memiliki sikap jujur dan ketulusan yang sama pada pasangan lainnya. Kelima, setiap peserta harus mendefinisikan dirinya sendiri. Keenam, setiap peserta harus memahami dialog tanpa asumsi keras dan cepat tentang di mana titik tidak kesepakatan berada. Selanjutnya, dialog hanya dapat terjadi antara yang sederajat. Selanjutnya, dialog hanya bisa dilakukan atas dasar rasa saling percaya. Selanjutnya, orang yang memasuki dialog antaragama setidaknya harus mengkritik diri sendiri dan tradisi agama mereka sendiri. Yang terakhir adalah setiap peserta dan pada akhirnya harus berusaha untuk mengalami agama pasangannya. Nah, mungkin di sini dapat kita cermati bahwasannya Leonard Switzer dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan sebuah aturan etis yang perlu dipegang oleh setiap peserta. Yang perlu ditekankan di sini adalah prinsip egaliter dalam dialog. Nah, selanjutnya adalah prinsip kejujuran, prinsip saling percaya bahwasannya di sini Leonard Switzer tidak menjelaskan lebih lanjut tentang itu ya. Mungkin yang dimaksud adalah percaya bahwasannya suatu dialog dapat dibangun atas dasar kemanusiaan atau atas dasar pembangunan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi gitu. Nah, selanjutnya setiap peserta pada akhirnya harus berusaha mengoreksi atau melakukan kritik pada dirinya sendiri gitu. Nah, jika kita kembali kepada pembahasan tadi tentang yang dijelaskan oleh Anton Breker di sini, bahwasannya dalam dialog perlu ditekankan tentang norma-norma etis, yaitu nilai adalah norma yang berdasarkan nilai humanistik. Nah, di sini apakah penerapan dari
teologi, masing-masing agama sudah sesuai dengan norma humanistik yang berlaku pada suatu kawasan atau tidak gitu. Mungkin itu salah satu bentuk refleksi dari pemahaman dari aturan yang dijelaskan oleh Leona Switzler. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.